Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Hari ini kita ada pendampingan mengenai CGP. Jadi ikuti terus video saya untuk bagaimana apa yang perlu didampingi dari CGP, terus nanti kolaborasi apa dan sebagainya. Ikuti terus. Bersama kita di sini, di tempat ini, tempat mengabdi. Telah banyak kita rasakan, kita berikan, kita dapatkan. Akankah semua tinggal cerita? Mungkinkah kita bertemu kembali nanti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru bisa boleh hadir bersama kami pada hari ini. Sebagai guru penggerak, dia merupakan salah pemimpin masa depan. Kalau kita dengar berita di media, Menteri Pendidikan dan budaya Menristek mengatakan bahwa guru penggerak ini suatu saat akan menjadi kepala sekolah, menjadi kepala sekolah. Ini yang kita harapkan, dan memang tidak salah, ya. Jadi sebagai guru dia harus memiliki 4 kompetensi, 4 kompetensi. Ini harus harus dikuasai oleh seorang guru, apalagi seorang guru penggerak. Diharapkan kepada guru penggerak, Bapak Nova, dari Pak Nova ini melakukan pendampingan, bukan hanya kepada siswa atau peserta didik saja, juga kepada orang tua, kepada masyarakat, demi meningkatkan sumber daya manusia, terutama para peserta didik. Jadi Pak Nova harus bekerja keras bagaimana supaya anak-anak ini bisa menguasai teknologi. Kita sekarang masuk di zaman teknologi yang semakin canggih. Oleh karena itu, diharapkan peningkatan mutu pendidikan peserta didik kita. Jadi Pak Nova bukan sekedar pada peserta didik, kita kepada masyarakat. Saya yakin dan percaya Pak Nova ini sudah begitu bersakti, sudah menyatu dengan masyarakat. Karena siswa yang ini dia selalu melakukan pendekatan. Jadi ini yang diharapkan. Lalu berikut saya juga berharap kepada Bapak pendamping untuk selalu mengarahkan, membimbing teman-teman Pak Nova ini kapan saja. Kalau memang ada hal-hal yang berkaitan dengan hambatan-hambatan, kami, saya selaku kepala sekolah di sini ini siap untuk membantu Bapak pendamping dalam kegiatan-kegiatan selanjutnya. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Nova, kepada Bapak pendamping guru penggerak ini atas segala usaha upaya meningkatkan sumber daya dari Pak Nova sebagai guru penggerak. Dan saya juga menyampaikan mohon maaf, mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan berkaitan dengan kegiatan ini. Sekali lagi saya menyampaikan mohon maaf kepada Bapak
Sekian dan terima kasih. Secara langsung sambutan pendamping calon guru penggerak Bapak Terus Malen. Terima kasih kepada pemandu acara. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA 2 Bina. Yang saya hormati Pak Nova sebagai calon penggerak. Yang saya hormati Bapak-Bapak guru. Pertama-tama kita patut panjatkan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa bahwa atas perkenannya kita boleh berkumpul bersama di dalam ruangan SMA Mukina ini. Yang meskipun sebelumnya mungkin saya tidak pernah berjumpa, yang pertama dengan Bapak Kepala Sekolah, dengan Pak Nova, dengan Bapak-Bapak guru semua, tetapi karena Tuhan memberikan kita jalan sehingga kita bertemu dalam program guru penggerak. Untuk itu sekali lagi kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kami sangat berterima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah karena berkenan untuk membolehkan kami hadir di tempat Bapak saya ini di sekolah SMA Mukina ini. Bahkan di luar prediksi saya bahwa saya tidak mungkin di sini, tetapi melalui program guru penggerak dan melalui Pak Nova dari sekolah Bapak, kami boleh hadir di tempat Bapak. Kami juga berterima kasih kepada Pak Nova bahwa Pak Nova ini benar-benar sebagai agen di sini untuk bisa membawa perubahan baik dari sekolah Bapak maupun dari teman-teman guru di wilayah Rahun Utara. Karena kita di sini hanya 2 sekolah, tetapi ada dari SMA yang di Kurang, ada juga dari SMA Bapak. Ya, jadi ini kita patut berbangga bahwa Pak Nova ini masuk dalam program ini. Termasuk saya sendiri, saya sangat bangga dan selama program bergerak saya paham bahwa Pak Nova ini punya kreativitas yang tinggi dan benar guru-guru yang patut dibanggakan. Jadi tidak salah untuk masuk dalam program guru penggerak. Kemudian Bapak perlu saya sampaikan, saya punya data diri, saya punya profil bahwa nama saya Franciscus Malen. Saya asli dari Rahun Utara, yaitu di Kampung Ajang, hanya tinggalnya di Cirem sana, di Kecamatan Ruteng. Kemudian sedikit saya beri gambaran tentang diri saya bahwa dulu saya sekolah di Bangko SD-nya, SMP 2 di Ruteng, di SMP-nya, kemudian SMA-nya Pinas, dan setelah itu saya lanjut kuliah di UKIP Surabaya, saya ambil D2 di sana, kemudian saya diangkat menjadi pegawai negeri itu di Provinsi Jawa Timur, ya di Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Probolinggo. Jadi saya diangkat tahun 1999, saya tamat dari UKIP Surabaya di tahun 97. Setelah 97 saya mengajar di SD Katolik di Sukabumi karena lulus lamaran saya di sana. Setelah itu diangkat tahun 99. Jadi saya pegawai negeri itu di Probolinggo. Jawa Timur. Pak Nova saya di Kecamatan Sumber. Oh, Sumber dia. Dari tahun 99 sampai dengan tahun 2009. Sampai tahun 2009 itu saya mengajar di sana. Terus saya mutasi pindah ke Manggarai karena istri sudah kembali ke sini. Jadi kami nikah di sana. Di Padang. Dari Jawa atau Asli Tena. Kemudian saya minta mutasi, akhirnya mulai Januari 2010 saya di Kabupaten Manggarai, tepatnya di Sukabumi. Mulai mengabdi di sana. Kemudian selama di sana di dalam Belang itu saya diangkat jadi ketua KKG langsung tahun 2019. Sampai 2019 itu dan
2011 sampai 2019 berangkat menjadi ketua PLB di sana. Jadi hampir saya itu berkutat terus dengan Bapak Ibu guru. Karena hari sebelum sekolah pasti ada kegiatan, terutama di kegiatan bermutu waktu itu. Kemudian pas kurikulum baru 2013 kami diminta untuk menjadi instruktur. Jadi selama mulai 2016 sampai dengan 2019 saya menjalankan tugas itu, selalu diminta dan memang diberi tugas untuk menjalankan tugas sebagai instruktur. Di program TKP peningkatan kompetensi pembelajaran pada 2019 saya menjadi fasilitator. Begitu. Dan akhirnya berlanjut terus, saya sifatnya terus mencoba. Seperti Pak Nova, coba-coba saja mas. Coba-coba saja daripada ya kita diam-diam, lebih baik kita mencoba apa program baru kita ikuti. Kebetulan waktu itu ada regulasi yang mengatakan membolehkan dulu untuk menjadi pengawas, sehingga saya tes jadi pengawas tahun 2019. Oktober, tanggal 25 Oktober 2019 kami diangkat oleh Wakil Bupati Pak Termabur untuk menjadi pengawas, dan saya menjadi pengawas sekolah dasar di Kecamatan Ute. Sampai sekarang baru saya belum berpengalaman dan masih banyak belajar. Kemudian dari situ Bapak, karena saya memang prinsip saya mencoba, tibalah untuk program guru penggerak ini. Di program guru penggerak, saya bingung Pak Nova, saya mau memilih apa ini? CGP kah, kemudian pengajar praktik atau di fasilitator begitu. Saya pilih kalau CGP, saya berpikir saya sudah berkutat terus dengan guru-guru, sudah lama saya bahkan guru pembelajar dulu ya, kita juga menghandle meskipun bukan kita fasilitatornya begitu. Akhirnya saya pilih pengajar praktik. Kalau dulu saya pilih CGP, berarti saya dengan Pak Nova sebenarnya. Kemudian saya pilih tahap demi tahap kami lalui Bapak, intensnya kita sambil mewawancara langsung dari orang-orang praktik waktu itu melalui daring. Jadi ada orang yang mewawancari kita, satu yang tim pengamatnya, saya sendiri di hadapan itu, termasuk simulasi mengajar yang RPP-nya diunggah, sudah dilalui semua itu. Akhirnya kita lulus menjadi pengajar praktik guru penggerak yang disebut sebagai pendamping CGP sekarang. Itu riwayat singkat saya Bapak. Kemudian selanjutnya saya ingin memperkenalkan tentang program ini, program guru penggerak dari Kemendikbud. Jadi sebenarnya program ini sudah masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2019 sampai dengan 2024. Begitu. Di RPJMN 2019-2024 ini Kemendikbud menginginkan ada visi untuk pengembangan sumber daya manusia, yaitu melalui peningkatan kualitas pendidikan. Yang salah satunya ada program Merdeka Belajar di dalamnya. Sebenarnya apa ini guru penggerak dan program Merdeka Belajar ini seperti apa? Jadi program Merdeka Belajar ini, jadi kita memperbaiki pola pikir dari guru, kemudian segala hal yang berkaitan dengan siswa, yang kira-kira siswa itu merdeka dalam belajar. Ya, merdeka dalam arti dia itu benar-benar belajar yang menyenangkan, ya, belajar yang menyenangkan. Jadi mungkin para ahli berpikir selama ini ya masih, mungkin kita di Indonesia ini masih mengedepankan pembelajaran yang satu arah atau mungkin tidak menyenangkan bagi siswa, yang membosankan, bahkan menakutkan kadang-kadang, sehingga mereka itu merasa sekolah itu sebagai penjara. Ya, jadi mungkin kita mengubah pola pikir sekarang bahwa merdekakan siswa, ya, dengan cara apa? Kita melayani mereka benar-benar dengan tulus hati, tanpa ada paksaan, tanpa ada tekanan, tanpa ada bullying, ya, dan segala macam bentuk kekerasannya. Ya. Jadi mereka benar-benar hadir di sekolah dengan penuh rasa bahagia, rasa yang menyenangkan, ya, bagi mereka. Itu program Merdeka Belajar. Dan di dalam program Merdeka Belajar ini ada 4 paket yang menjadi program utama, yaitu yang pertama itu tentang USBN yang lama kita jalani tetapi diubah sekarang menjadi asesmen satuan pendidikan. Kemudian ujian nasional diganti menjadi AKM dan survei karakter yang sekarang. Kemudian ada penyederhanaan RPP, kemudian ada lagi yang fleksibilitas dalam penerimaan peserta didik baru. Ini 4 paket ini yang bukan hanya diprogramkan tapi memang sudah dijalankan sekarang ini. Kemudian salah satu bagian dari program Merdeka Belajar adalah
program pendidikan guru penggerak atau PGP. Di dalam program ini ada tahapan-tahapan tentunya. Apa itu program ini? Ya, program ini adalah pengembangan profesi sebenarnya di program ini. Pengembangan profesi di mana mencari pemimpin pembelajaran yang bisa membantu peserta didik, ya, bisa berkolaborasi, bisa berefleksi, dan juga bersinergi dengan semua pihak. Yang tujuannya adalah untuk membentuk peserta didik dan melakukan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang kira-kira memiliki profil Pancasila. Kemudian nanti Pak Nova adalah calon guru penggerak. Jadi ada tingkatannya, ada calon guru penggerak, ada pengajar praktik, ada fasilitator, ada instruktur. Di atasnya itu ada PK, penjelas PK untuk wilayah NTT. Kemudian ada juga langsung berikutnya. Jadi kami ini hampir-hampir berhadapan terus dengan Pak Kemendikbud, Pak Dr. Sahril, ya, yang bergerak di tempat PK. Kemudian program ini untuk pengembangan diri, ya, untuk pengembangan diri dari Pak Nova dan teman-teman lain. Di samping CGP itu sendiri juga dengan guru lainnya. Jadi kita harus bisa mengembangkan, ya, mengibaskan apa yang kita punya kepada guru-guru lainnya. Yang tujuannya untuk tetap berpusat kepada siswa itu sendiri. Jadi muara nanti dari seluruh kegiatan ini adalah benar-benar untuk kebahagiaan siswa sebagaimana yang diamanatkan oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian di samping itu mematangkan berbagai sikap yang harusnya dimiliki oleh guru, ya, sikap sosial, ya, kemudian emosional, ya, spiritual, itu dimatangkan semua, ya, itu tujuan akhir. Kemudian dapat merencanakan, menjalankan, refleksikan dan mengevaluasi proses pembelajaran yang semua. Bukan hanya kami yang bergerak, Bapak, ya, bukan hanya kami yang bergerak, karena memang sistemnya program guru penggerak ini begitu harus bersinergi dengan semua pihak. Ya, karena kalau pendidikan ini hanya maju satu orang, yang bergerak satu orang, maka betapa beratnya. Dan saya rasa Bapak yang punya pengalaman banyak tentang itu, yang merasakan medali pendidikan sudah makan asam garamnya. Jadi ada berbagai tantangan yang ada di dalam. Nah, untuk itulah kami datang di sini, Bapak, untuk bisa bekerjasama dengan Bapak di sini menjalankan program guru penggerak ini ke depan. Dan mohon maaf, saya perlu beritahu bahwa kami bukan hanya sekali Bapak datang di sini, tapi kami nanti ada 9 kali dengan hal ini sampai dengan nanti penampilan ke-8. Jadi untuk itu mohon maaf manakala kehadiran kami ini seperti agak merepotkan Bapak, membuat Bapak merasa repot diri jadinya, sibuk jadinya. Jadi mohon maaf untuk itu. Karena nanti di program guru penggerak ini ada program pendampingan, kemudian ada lokakarya, dan juga ada secara daring di Learning Management System, yaitu LMS, begitu. Jadi itu yang berkutat terus kita dengan itu selama ini, baik Pak Nova maupun kami sebagai pengajar praktik. Jadi sekali lagi Bapak terima kasih. Jadi atas waktu juga hari ini, atas segala hal yang sudah Bapak lakukan untuk kami, menerima kami dengan baik hati, disuguhkan segala macam bagi. Jadi untuk itu kami merasa berterima kasih banyak. Jadi mudah-mudahan nanti tidak hanya Pak Nova yang dapat masuk dalam lingkaran program guru penggerak, tapi ada juga teman-teman lain dari sini yang ikuti jejak Pak Nova. Dan kita berharap juga Pak Nova tidak hanya sampai di calon guru penggerak atau guru penggerak, tapi nanti bisa menjadi pengajar praktik berikutnya, menjadi fasilitator atau instruktur, ya, bahkan. Jadi itu saja yang bisa kami sampaikan Bapak. Terima kasih banyak dan waktu kami kembalikan kepada pembawa acara. Baik, Nova, selamat siang. Selamat siang, kabarnya baik, sehat. Bapak bagaimana kabarnya? Luar biasa, Bapak. Terima kasih. Ini kita ini hanya virtual saja, ya.
virtual langsung Saya sama sampai di virtual itu saya takut juga ini. Kalau pakai selfie di sana sih di gusur saja ini. orangnya kemuk bapak. Harimau ya, harimau. Jadi dulu. Iya, kalau pada Iya. ini pendampingan kita yang pertama di sini pendampingan nol, dimana selama ini kalau sudah berkarya nol, Ya, kemudian hari ini bagaimana penerapan dari mata karya itu, kemudian yang kalau Pak sudah belajar di LLS ini sistem selama ini, di mana itu sudah berlangsung selama 1 bulan. Saya rasa mungkin bukan waktu yang singkat, juga 1 bulan. Ya. Jadi sudah banyak yang didapat oleh Pak. Maka hari ini kita ingin tahu kira-kira bagaimana itu nanti bisa berjalan ke depan dengan baik. Dan fokus utama kita pada siang hari ini adalah tentang tantangan dari pembelajaran daring. Ya, jadi kan Pak sudah pernah ikut ini dan mungkin selama 1 bulan bahkan ya, 1 bulan. Kemudian yang kedua, bagaimana kira-kira penerapan ya dalam pembelajaran yang sesuai dengan filosofi pendidikan yang belajar dewasa. Jadi itu fokus utama dari dua bagian itu yang kita bicarakan. Dan pendampingan ini baru pendampingan perdana, pendampingan nol, maka nanti pendampingan 1 sampai pendampingan 8. Kita harus 9 kali ketemu nanti. Siap. Boleh saya mulai? Pak? Bisa. Ya. Pak ini ada lembar review ya, studi pertama yang berkaitan dengan proses pembelajaran yang kelas 1. Kira-kira proses apa yang Pak sudah jalankan selama 1 bulan terakhir? Untuk di sekolah atau di guru penggerak? Di guru penggerak. Sebelumnya begini Bapak, saya itu mendapatkan pelajaran dari yang baru, yang banyak tentang seperti kemarin itu yang minggu pertama kita Zoom, kita presentasi kelompok, yang di situ ada penyedia jasa Dewantara yang memanfaatkan budaya lokal positif untuk menjalin pendidikan yang lebih baik. Jadi saya kan mengisi Bapak dan bukan dari Manggarai, sehingga saya mendapatkan pengalaman yang baru. Oh, ada yang namanya kalau di Jawa tinggal sosok Tulodo di Matio Mangkarso, ternyata di Manggarai ada Tommy, Titong, sama Toy. Ya, jadi saya baru tahu. Bersama kita di sini, di tempat ini, tempat mengabdi. Telah banyak kita rasakan, kita berikan, kita dapatkan. Akankah semua tinggal cerita? Mungkinkah kita bertemu kembali nanti? Terus mencoba, berusaha, kejar mimpi ke langit tinggi. Terus mencoba, berusaha, kejar mimpi tanpa henti. Bapak praktek yang mendampingi saya ini sudah pulang. Bapak terima kasih banyak. Hati-hati di jalan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bapak ya.
Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam Bapak, terima kasih. Semua tinggal cerita. Mungkinkah kita bertemu kembali nanti? Terus mencoba, berusaha, kejar mimpi